Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awsilil ma'a ila kulli ma'tafin mimma atifil badan wa huwa ma fihi in'itafun wal tiwa'u wa awsil lan nekakno sapa sira al-ma'ah ing banyu ila kulli ma'tafin maring saben-saben lempitan ila kulli ma'tafin maring saben-saben lempitan mimma atifil badani kang saking pira-pira lempitane badan mimma atifil badani kang saking pira-pira lempitane badan wa huwa utawi kulli ma'taf iku ma barang fihi kang iku ing dalem fihi kang iku ing dalem ma in'itafun utawi menggo in'itafun utawi menggo wa iltiwa'un tegese menggo. Contone kato bakotil badni koyok sap-sapane weteng kato bakotil badni koyok sap-sapane weteng wal mukih lan pesuluane moto wal mukih lan pesuluane moto wal lihadhi lan pengelirik wal lihadhi lan pengelirik wal ibtih lan cangklaan wal ibtih lan cangklaan wal uzunih lan kuping wa dakhilis surratih lan jerone wudel wa dakhilis surrati lan jerone wudel wa tahtal mukbilih lan ing dalem ngisore nggon kang madhep wa tahtal mukbilih lan ing dalem ngisore nggon kang madhep minal anfih saking irung fa inna zalika moko satemene mengkono-mengkono ma'atifil badan iku mimma setengah saking barang yufaluh kang den laleni opo anhuma yufaluh kang den laleni opo anhuma wa yata'akkadu lan dadi kokoh apa at-ta'ahudu ngreksa apa at-ta'ahudu ngreksa atau niti-niti fil udhuni ing dalem kuping khususon kelawan apa maneh atau kelawan khusus fi haqqis shaimi ing dalem hake wong kang poso fi haqqis shaimi ing dalem hake wong kang poso gambarane ta'ahud bi ayyahudah kelawan yen to ngalap sapa man bi ayyahudah kelawan yen to ngalap sapa man kafan ing saepe-epe kafan ing saepe-epe mimmain saking banyu wa yada'ah lan yen to ndeleh sapa man lan yen to ndeleh sapa man al udhunah ing kuping
alaihi ing atase kafan, alaihi ing atase kafan birifkin kelawan alon-alon, tingkaiman mumilan halih ndoyongaken, mumilan halih ndoyongaken laha maring al-udun, laha maring al-udun tujuane liyasilah supaya tumeka apa mak, liyasilah supaya tumeka apa mak lima atifiha maring piro-piro lempitane al-udun, lima atifiha maring piro-piro lempitane al-udun min ghairi nuzulin saking tanpa temurun, min ghairi nuzulin saking tanpa temurun li somahiha maring ling-lingane al-udun, li somahiha maring ling-lingane al-udun, fayadurruh moko bahayani apa nuzul, fayadurruh moko bahayani apa nuzul bihi kelawan man, bihi kelawan man, wa manabitis sya'rih lan piro-piro nggon cukuli rambut, wa manabitis sya'rih lan piro-piro nggon cukuli rambut rupane ma barang khofah kang arang apa ma, khofah kang arang apa ma minhu saking asy'ari, minhu saking asy'ari wa malan barang kasufah kang ketel apa ma, kasufah kang ketel apa ma, wa innama wajabah lan angin pastine wajib apa ghuslul kasifih basuh perkara kang ketel, apa ghuslul kasifih basuh perkara kang ketel huna ing dalem iki bab al-ghuslih itu ki, huna ing dalem iki babil ghusli dunal wudu'i ora ing dalem bab wudu, alasane likillatil masyaqqati krana kidike masyaqqah atau payah, likillatil masyaqqati krana kidike payah huna ing dalem iki bab li adami takarrurihi krana ora bolan baleni ghuslil kasif, li adami takarrurihi krana ora bolan baleni ghuslil kasif fi kulli sholatin ing dalam saben-saben salat, fi kulli sholatin kelawan ing dalam saben-saben salat. Ini kenging hu dalam takarrur ini sampean balikkan kepada ghuslun itu ki, artinya babul ghusli atau ghuslunnya mandi, li adami takarrurihi krana orang bolan baleni al ghuslu mandi maksudnya fi kulli sholatin ing dalam saben-saben salat, bi khilafil wudu'i berbeda kelawan wudu, ini perbandingannya, fa innahu moko sak temne wudu iku yatakarraru bolan baleni atau terulang-ulang opo al wudu kulla waktin ing dalam saben-saben waktu, kulla waktin ing dalam saben-saben waktu ya fa khuffifa moko den ringanaken, fa khuffifa moko den ringanaken opo fihi al wudu, opo fihi al wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ausilil ma'a ila kulli ma'tafin min ma'atifil badan. Ketika kita mandi yang juga tidak boleh kita lupakan yaitu sampainya air pada setiap tubuh-tubuh yang di situ terdapat lempitan atau lapisan atau lipatan.
Makanya kata kemarin ini harus betul diperhatikan. Semua lempitan atau lipatan yang ada pada tubuh itu jangan sampai terlewati oleh air atau sampainya air. Kita harus dan di situ wajib untuk menyampaikan air pada tempat-tempat tersebut. Apa yang dimaksud ma'atifil badan ini atau lempitan badan, yaitu ma fihi in'itafun wa iltiwa'un, yaitu anggota yang terdapat beberapa lempit-lempit atau lipatan-lipatan. Contoh seperti lempitan yang ada pada perut. Perut itu bagi orang yang gemuk mungkin, atau orang yang kurus itu juga mungkin, karena lempitan ini tidak tertentu pada perorangan. Kadang bagi sebagian orang ya banyak lempitan, kadang di situ tidak ada. Contoh seperti lempitan yang ada pada perut orang gemuk. Itu orang gemuk biasanya kalau duduk itu kan senyaman tabuk kan berlempit-lempit atau berlipat-lipat. One pack itu gimana, orang gagah itu kan six pack ini. Ada 6 kotak, perutnya berotot, ada 6 kotak di sini. Mending lempo kan one pack, 1 kotak saja. Tapi di situ bagi orang gemuk, jika mandinya duduk atau mandi dalam kondisi berdiri sekalipun, itu kadang masih berlempit senyaman tabuk. Ini harus diperhatikan. Artinya diperhatikan bukan hanya sekedar celingaki mulut, tidak, tapi upayakan sekiranya air bisa sampai. Ya bantu dengan diusap lah, digosok gitu ya. Bantu dengan digosok nantinya. Kemudian di situ al-muqi wal lihaq, bagian dari mata. Ini tempat melirik kanan kiri ini, pinggir-pinggiran ini, tempatnya kotoran ini, itu juga harus diperhatikan. Karena kadang kita mandi itu tidak mikir ke sana, pokok yang penting kita di situ basah, itu sudah selesai. Wal ibti wal udhun, dan juga ketiak, kelek. Kelek ini kalau sampean mandi tidak diangkat tangannya, maka memungkinkan tidak sampainya air pada kelek ini atau ketiak ini. Oleh karenanya harus di situ banyak gerak dalam mandi, dalam beberapa posisi atau posisi gitu ya. Di situ harus kita lakukan, entah itu duduk mandi dalam kondisi berdiri, atau di situ membuka ketiak, atau di situ cewek, itu semua harus dilakukan. Nah ini bagi anak-anak yang masih belum tahu mandi besar, ini mungkin selama ini mandinya ya mandi ecek-ecek itu, pokok disiram, kaki basah, ujung kepala basah, perut basah, sudah. Padahal di situ badan itu menyeluruh semuanya, baik yang di situ tidak nampak secara zahir saat berdiri atau duduk seperti ketiak ini kan tidak nampak, tapi kalau dibuka maka nanti nampak. Itu semua harus terkena oleh air, pahami? Termasuk lempitan-lempitan pada tubuh. Wal udun, dan kemudian kuping. Kuping itu juga punya lempitan. Jelas kalau kuping itu jelas, dipandang pun sudah nampak bahwa daun telinga itu tidak halus gitu, tapi masih ada semacam lipatan yang tentunya di situ ada hikmah juga di balik itu, untuk meredam suara. Wadakhilis surrah, bagian dalam pusar, bucel bagian dalam itu juga perhatikan. Makanya kata kemarin, walaupun pusar sampean tergolong pusar sumur, bucel sumur itu kan dalam, itu juga sampean men bisa begbita segini baru disiram air. Apa boleh pas bucel sumur, pas orang lempo, jelas tak padeng bucel mentojuk itu. Kenapa? Sudah dilipat
perut itu sudah terlipat maksudnya. Nanti kalau kita mandi, air itu mengalir sesuai sesuai dengan bentuk tubuh. Kalau dilipat pusar itu maka air langsung berjalan demikian, tidak akan masuk ke dalam. Karena air itu pokok kemana tempat itu rendah maka dia itu akan berjalan. Kalau tanpa diarahkan oleh sampean yang mandi siramaki di situ maka tidak bisa. Harus di situ harus ta'ahud, meneliti dengan serius gitu. Khususon di situ bagi orang yang berpuasa ini saat memperhatikan lempitan telinga ini betul-betul sangat dianjurkan oleh syariat pada saat puasa. Dan caranya bagaimana? Buat orang yang berpuasa bi ayyakhudha kaffan min ma'in wa yad'al udhun alaihi birifqin mumilan laha. Nanti caranya tangan satu cawuk pakai satu telapak tangan, ini air isinya. Terus miringkan kepala sampean, letakkan begini ketika sampean puasa. Kalau nanti dituangkan dibalik maka air akan turun melalui bolongan ini dan akibatnya batal puasa sampean. Kalau puasa kepala yang miring diletakkan di atas telapak tangan yang dipenuhi air. Sekiranya lempitan ini sudah basah, ini caranya bukan dibalik. Kalau dibalik maka bahaya. Pun fa inna zalika mimma yufalu anhu, karena semua lempitan-lempitan itu termasuk anggota tubuh yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan orang saat mandi besar. Dan kalau dilupakan maka konsekuensinya mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, otomatis dia itu tetap dikatakan orang yang hadas, yang kui bojeng, nekuk Quran dan seterusnya. Nah ini kan bahaya gitu kalau kita tidak tahu caranya atau ilmunya. Wa manabitis sya'ri ma khaffa minhu wa ma kasufah. Kemudian kita juga wajib menyampaikan air ke anggota yang di situ tumbuh di sana, rambut-rambut yang ada pada tubuh. Semua rambut yang tumbuh di anggota tubuh kita, maka anggota di bawahnya itu wajib kena air semua. Kayak gini, manabitis sya'ri itu tempat tumbuhnya rambut, berarti kalau kepala, kulit kepalanya. Kalau ketiak ada bulunya maka ketiaknya juga harus kena kulitnya. Kalau di situ anah, bulu kempung, bulu kemaluan, maka di situ bagian dasarnya juga kena air. Ini mandi. Tidak boleh ngikutin aturan yang ada di wudhu. Bagaimana? Kalau di wudhu kok rambut itu tebal, maka tidak perlu disela-selain sampai ke dalam. Cukup dohirnya saja, yusab. Itu kalau wudhu. Tapi kalau mandi ini tidak bisa. Mandi harus semuanya rata. Bagian dalam rambut atau bagian luar semuanya kena. Oleh karenanya, ini bahaya bagi anak-anak santri. Seakal pokal biasanya nyemir obu pakai semir yang tidak sesuai menurut syariat. Bolehlah mereka itu berdalil, wong yang saya semir itu rambut bagian belakang kok Pak, depan kan tidak. Jadi saya wudhu kan aman saja. Saya nanti mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala, yang diusap yang tidak ada semirnya. Iya kalau wudhu, kalau mandi maka itu bahaya tetap. Begitu juga tato gitu itu menghalangi sampainya air. Terus alasannya kenapa kok dalam bab mandi ini semua jenis rambut baik yang tebal ataupun tipis wajib dibasuh, bahkan harus sampai air pada anggota di bawahnya, sedangkan wudhu kok tidak. Yang membedakan di sini
adalah liqillatil masyaqqati huna. Karena dalam mandi itu kesulitan itu sangat kecil. Masyaqqah payah atau sengsara itu masyaqqah. Itu sekunik dalam mandi. Kenapa? Karena mandi itu tidak terulang-ulang dalam setiap kali sholat. Beda kalau wudhu. Menwudhu pasti dalam sehari semalam itu dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk sholat tok itu. Lain untuk menyentuh Quran. Nah, kalau orang mandi kan tidak setiap hari mandi besar, ya kan? Walaupun toh di situ suami istri pernah melakukan hubungan intim, misalkan benar 5 kali misalkan. Itu pun tidak mungkin terusan, paling sebulan itu menonton atau seminggu paling pol. Marjiah minggu berikutnya atau bulan berikutnya tidak mungkin sudah. Tambah tua, tambah usia pun juga tidak mungkin nambah. Oleh karenanya wudhu ini bagi anak yang baru balik sampai ke usia yang tua sekalipun pakun itu dilakukan setiap mau sholat. Sehingga kalau harus meneliti sedemikian detailnya saat wudhu, maka terjadi 2 masyaqqah, 2 kesulitan. Kesulitan pertama, wudhu itu takarrur, berulang-ulang, sehingga kita payah. Masyaqqah yang kedua, kita itu masih dituntut meneliti. Jenggu harus disela-selain, lempitan-lempitan misalkan. Lempitan kalau lempitan memang harus gitu ya. Kalau ada di wajah misalkan di anggota wudhu. Kayak seperti rambut itu kalau harus diteliti betul itu kan masyaqqah. Masyaqqah tambah masyaqqah itu tidak boleh kalau dalam syariat. Jadi ilmu atau syariat itu harusnya meringankan beban orang Islam yang berilmu, tidak memberatkan. Oleh karenanya satu gambaran ini, beda satu gambaran. Kalau kita sholat jemaah ataupun sendirian, itu disunnahkan surat yang dibaca di rakaat kedua itu lebih pendek dibanding yang awal. Ini kesunahannya. Kenapa? Karena orang nikah men abejeng tambah abid nikah tambah ber. Tanya lagi ke sahabat bela, tambah abid bejeng tambah ber. Sehingga bi ulama untuk meringankan itu, maka surat yang kedua, artinya rakaat kedua itu diusahakan lebih pendek. Makanya kebanyakan para kiai khususon tentang pondok itu istiqomah kadang. Entah sholat itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua di situ namanya mana? Al-Ikhlas. Itu pastilah. Jumatan juga sama, tidak berubah. Tidak pakai ayat-ayat yang panjang, tidak, simpel saja. Karena berdasarkan itu masyaqqahnya orang itu saat sholat tambah lama tambah berat, sehingga disyariatkan atau lebih dianjurkan lagi suratnya jangan panjang-panjang. Itu seputar masalah surat. Ada lagi kemurahan nanti dalam pembacaan Fatihah rakaat kedua sholat isya misalkan, atau sholat apapun, rakaat kedua itu sunnah dan boleh di situ Malik Yaumiddin, mimnya dibaca pendek itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu boleh, sah-sah saja. Dalam bajuri pun juga ada. Kenapa? Karena rakaat kedua itu masyaqqah berat. Apa boleh isya? Isya itu tambah abid abajeng tambah berat itu ya. Karena tergolong sholat yang paling agung pahalanya itu isya dan subuh kan. Termasuk di situ asar juga. Nah, sehingga dianjurkan untuk takhfif, meringankan bacaan atau memperpendek bacaan. Awalnya yang gantung-gantung isya itu inna a'toinato, itu bukan dah hafal saya surat yang lain. Polan apa? Ajeng kujeng kapi polan mula isya itu. Abajeng punya seleto walian, kemas di situ yang nunggu masih banyak. Sehingga carilah surat yang paling ringkas saja. Inna sama kulhu. Gini benten. Selama ini pasti bertanya-tanya, mak bisa inna bi kulhu. Tak hafal paling wasma paling.
bukan dah hafal, menyesuaikan masyakoh kalian. Memang begitu syariat. Syariat intinya tidak memberatkan orang yang bersyariat. Tetap syariat itu memudahkan. Wa'lam annal madmadatah wal istinsyaqah sunnatani mustaqillatani fil ghusli wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.